mata kuliah kajian teks hukum keluarga Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Ufron LCMH dengan kelompok kami yang beranggotakan Akila Labibah Sania, yang kedua ada saya sendiri Cika Amalia Barunisa, yang ketiga ada Farid Hussein Al-Mahmudi, dan yang keempat ada Nanda Fajar Ramadan. Kuf'un li'anna tawkila indal itlaqi yahmilu alal kuf'i imma wairul mujbiri minal awliyai wa huwa wairul ab wal jad abil ab fala yajuzu lahu at-tawkilu fi tazwiji illa bi'idnil mar'ah li'annahu la yamliku tazwijaha bi ghairi idniha fa aula alla yamlika ayyi wakila man yuzawijuha bi ghairi idniha. Arab al-khamis syahidan innal aqda zawaj wa in kana ghairin min al-uqudi lati yushtaratu fiha ar-ridha wal ijab wal qabul lakinnal islami ahaqqa hadzal aqdi bahalatun min at-ta'zimi wa tafkhimi wa taba'ahu bi tabi'ati wa shabawatan tahdiyah faja'ala al-iqdama alayhi ta'atullahi azza wa jalla wa qarabatun minal qarabati allati yusabu alaiha. Ulama kan dari akadin nikahi nataijun hadiratun tatarattabu alaihi min hilal mu'asyarati baina zawjaini wa wujubil mahri wa nafaqati wa subuti nasabil aulad wa istihqaqil irthi wa wujubil mutaba'ati wa luzumi ta'ah wa kana hadhihi nataij urdatan lil juhudi wal kunudi min kulli minaz zawjain ihtatatin laha wa aujaba hudur syahidain alal aqalli yashhadani aqdiz zawaj wa syarata fiha asyurutan taj'aluha makana thiqati wal itmi'nani wal isbati tilkan nataiji li anna idza ma da'atil hajatu ila syahadatihima fima idza dabasyiqaqa bainaz zawjaini aw tunkara minhuma ahdin li huquqi hadzal aqdi wa nataijihi. Dalilu wujubi syahidain fi aqdin nikah wa dalilu ala wujudi syahidain fi aqdin nikah bi qoulihi ta'ala la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin wa ma kana ghairu dzalik fa huwa batilun. Saman wa fi hadis rawahu Ibnu Hibban fi sahihi undur mawaridul dhamani ila zawadi Ibnu Hibban an-nikahu ma jaa fil waliyyi wa syuhud ma jaa an-nikahu illa biwaliyyin wa syuhudi. Syurutu syahidain yushtaratu syahidain syurutut tali al-islam fala yasuh aqdun nikahi bi syahadati ghairul muslimin li anna li aqdi zawaji i'tibaran diniyan fala budda ayyashhada wilayatun mayyadil islam wa li anna ghairul muslimi wala yuwathaqu bi syahadatihi alal muslimin adif ila dalika anna syahadata wilayatun fala taqbalu syahadatu ghairul muslimi alal muslimin li annahu la wilayata lahu alaihi qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Wa qala ta'ala wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Atsani az-zukur fala ya'qidu aqdu zawaji bi syahadati nisa wala bi rajulin wa imra'atain. Qala Zuhri rahimahullah madati sanatu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la tajuzu syahadatun nisa fil hududi wan nikahi wal talaqi. Wa Zuhri tabi'iyun wa mithlu hadzal qawli min at-tabi'i fi hukmi hadithi al-marfu'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma qarrarahu ulama. Asalis al-aqlu wal bulughu fala yanqidu aqdu zawaji bi huduril majanini wasyibiyani fa hasab bi anna aqdu zawaji lahu makanatuhu al-hadirati fal iqtisaru ala huduril majanin wasyibiyan istihfafun bi arabi al-adalatu walau dhahiran yajibu ayyakuna syahadain adlain walau min haitsu zahiri ay bi ayyakuna mustawriyal hal
ghairu dhahiril fisqi wa la yan'aqidu zawaju bi syahadatil fasiqin al muhajirin bi fisqihim li adamil wusuqi bi syahadatihim. Al-khamis as-sam'u fala yan'aqidu az-zawaju bi syahadati asomain au naimain bi annal gharada min syahadati la yatahaqqaqu bi amsalihha wa li annal masyhuda alaihi qaulun fala budda min sama'ihi. As-sadis al-fasal fala yan'aqidu bi syahadatil umyani wa li annal aqwala la tasbutu illa bil qur'aniyati was sama'i. Isyhadu ala ridha zaujati yustahabbul isyhadu ala ridha zaujatin bi aqdin nikah wa dalika bi ayasma'a syahidaini bi syurutil madkurati fi syuruti syahidain idan al mar'ati wa ridhaha bi antakul raditu bi hadzal aqdi au adintu fihi wa dalika ihtiyatan liyu amina inkaraha ba'da dalik. I'fa'ul ab awil jad yajibu 'alal waladi sawa'un kana takarun amta musliman aw kafiran. I'fa'ul ab amituhu al jaddu sawa'un kana min jihatil ab aw min jihatil ummi wa sawa'un kana musliman aw kafiran. Wadalika bi ayyutiyahu mahra imra'atin hurratin aw yaqulu lahu tazawwaj wa ana u'tikal mahra. Lagi yushtaratu li wujubi dzalika 'ala waladi thalathatu syurutin. Al-wahid ayakun al-waladu musiran bil mahri. Asani ayakun al-ab wa mithlahul jad musiran bil mahri. Asalis ayakun al-ab awil jad muhtajan ila zawaji wa dalika bi angkanat nafsuhu tatawaqqa ilaihi. Wa wajuhu an hadha ifa'ul ab awil jad min wujuhi hajatihi al-muhimmah kana faqati wal kiswati wal ala yu'arriduhu lizina al-mufti ilal halaki wa dalika la yaliku bi hurmatil ubuwah wa laysa huwa min wujuhil musahabati bil ma'rufi al-ma'muri biha bi qouli ta'ala wa sahibuhuma fid dunya. Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam Islam yang mana hal ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana dalam pernikahan ini terdapat beberapa rukun, diantaranya ada kedua mempelai, sigot atau ijab kabul, yang ketiga ada wali dari mempelai wanita, dan yang keempat adanya saksi. Saksi ini syahidain atau dua orang saksi. Yang mana keempat rukun ini harus terpenuhi dalam suatu pernikahan agar pernikahan tersebut dapat dianggap sah. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perihal syahidain atau dua orang saksi, yang mana dua orang saksi ini harus ada dalam suatu pernikahan. Adalah pengertian saksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang mendengar atau menyaksikan suatu kejadian atau peristiwa. Dengan pengertian lain bisa kita temukan dalam KUH pasal 1 ayat 26. Yakni saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia lihat sendiri, ia alami dan ia dengar, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri suatu peristiwa akad nikah antara wali nikah dengan wakilnya dan antara suami dengan pewakilnya, dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu. Menurut jumhur ulama, saksi itu bukan termasuk ke dalam rukun, melainkan masuk ke dalam syarat sah nikah. Dalam pandangan mayoritas ulama, rukun nikah ada 4. Yang pertama ada ijab kabul, suami, istri, dan wali. Adapun saksi dikelompokkan sebagai syarat sah halnya menkawin. Namun demikian, ada sebagian ahli fikih yang menganggap saksi sebagai menikah. Dan pandangan inilah yang diadopsi dalam KHI, yaitu saksi dalam perkawinan merupakan untuk pelaksanaan akad nikah yang tercantum pada pasal 24 ayat 1. Sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang tercantum pada pasal 24 ayat 2. Selanjutnya ada
pernikahan harus memenuhi 6 syarat, yang mana keenamnya tersebut yang pertama adalah Islam. Tidak diperkenankan seorang non-muslim menjadi saksi dalam sebuah perkawinan, dan seorang saksi harus beragama Islam. Yang kedua adalah laki-laki. Kedua orang saksi harus seorang laki-laki. Tidak diperkenankan juga dari dua orang saksi tersebut berupa seorang wanita. Tidak diperkenankan juga satu di antara dua saksi ini adalah seorang wanita. Pada intinya dua orang saksi tersebut adalah dua laki-laki yang Islam. Dan yang ketiga ada balik dan berakal. Tidak diperkenankan bagi seorang saksi adalah anak kecil atau orang yang gila, karena pernikahan merupakan hal yang sakral dalam agama Islam. Maka tidaklah pantas apabila dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi adalah anak kecil atau orang gila. Hal tersebut dianggap meremehkan sakralnya pernikahan dalam agama Islam. Yang keempat adalah adil, baik meskipun secara lahiriahnya saja. Seorang saksi dalam pernikahan harus memiliki sifat yang adil dalam dirinya, baik secara lahiriahnya saja. Yang kelima, seorang saksi harus dapat mendengar. Tidak diperkenankan bagi dua orang saksi ini tuli, karena kesaksian tidak hanya menyaksikan menggunakan mata, tetapi seorang saksi harus dapat mendengar apa yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah dapat melihat. Dan dibenarkan juga dua orang saksi ini adalah orang yang buta, karena menjadi seorang saksi yang mana maksud dari saksi ini adalah menyaksikan dan juga mendengarkan apa yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Maka keenam syarat ini haruslah terpenuhi dalam sebuah pernikahan. Dan selanjutnya ialah dalil wajib adanya dua saksi di dalam pernikahan yang disebutkan wala nikaha illa biwaliyin wa syahida adlun wa makana ghairu dzalika fa huwa batilun. Tidak dikatakan menikah kecuali adanya wali dan dua saksi yang sah, yang adil. Apabila tidak ada wali dan dua orang saksi, maka pernikahan tersebut akan batal atau tidak sah. Di dalam dalil sebuah pernikahan ialah pasti memiliki konsekuensi. Di antaranya ialah nafkah batin, wajib mahar, nasab anak, dan hak waris, wajib nurut dan senantiasa taat. Dan semua ini akan timbul masalah jika terdapat perselisihan di antara rasa tidak berterima kasih kedua pasangan. Oleh karena itu, agama kita memperhatikan betul dalam masalah seperti ini, dan kemudian mewajibkan adanya dua saksi paling minim ketika akad berlangsung, yang dimana dalam persaksian ini nantinya dapat memberi rasa percaya diri dan keterangan untuk menjalani berbagai macam konsekuensi yang akan datang. Misalkan tidak diwajibkan adanya dua saksi tersebut, kemudian terjadi perselisihan antara kedua pasangan ataupun yang melanggar konsekuensi yang sudah ada, niscaya pasti kedua pasangan tersebut akan berpecah atau perceraian. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Kesimpulan pertama yakni saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri suatu akad nikah antara wali nikah calon suami dengan tujuan mereka dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang perkara yang akan datang. Poin kedua yakni agama mewajibkan adanya saksi minimal 2 orang yang bertujuan untuk nantinya dapat memberi rasa percaya diri, ketenangan untuk menjalani berbagai macam konsekuensi yang akan datang. Dan dalil yang mewajibkan 2 orang saksi yakni yang maknanya tidak dikatakan mereka menikah kecuali ada wali dan 2 orang saksi yang adil.
Apabila tidak ada wali orang saksi, maka hukum pernikahan tersebut batal kalau tidak sah. Poin ketiga yakni menjadi saksi itu tidak bisa sembarang orang. Dan apabila syarat-syarat menjadi saksi tidak dipenuhi, maka pernikahan itu menjadi tidak sah atau batal. Berikut merupakan syarat-syarat menjadi orang saksi, yakni yang pertama Islam, yang kedua balik, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat yakni adil secara lahiriah.